Ratu, terima kasih Bapak sekalian yang telah hadir hari ini. Saya mau menyampaikan hasil diklat manajemen perencanaan pembangunan daerah yang saya ikutin di minggu lalu. Next. Agendanya, jadi kemarin di hari pertama itu belajar tentang kesesuaian prioritas pembangunan nasional dan daerah, kemudian proses perencanaan pembangunan daerah, isu aktual konsep kota global, yang keempat perencanaan pembangunan daerah jangka panjang maupun jangka menengah, pendanaan strategis, penyusunan rencana kerja perangkat daerah, sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, dan pengenalan indeks modal manusia. Next. Ya, kesesuaian prioritas pembangunan nasional dan daerah. Jadi dalam merencanakan pembangunan daerah itu kita perlu memahami prioritas pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan pusat maupun daerah. Yang kedua, mengetahui permasalahan dan isu strategis daerah serta menentukan prioritas nasional yang matching dengan prioritas daerah. Yang ketiga, mensimulasikan untuk menentukan prioritas nasional yang matching dengan prioritas daerah tersebut. Ya. Kemudian arah kebijakan dan prioritas nasional 2025 menuju Indonesia Emas di 2024. Arah kebijakan dan prioritas nasional dijadikan sebagai jembatan konseptual dalam perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 agar tercipta harmonisasi dan sinkronisasi antara pusat dengan daerah. Ya, nanti kalau ada pertanyaan langsung saja bisa di-cut ya. Visi misi program Presiden terpilih 2025-2029. Saya nanya, tadi yang maksudnya sistem perencanaan pembangunan daerah, ya. SIPD yang kita pakai untuk menginput. Nanti jadi gini Pak, nanti ada beberapa sistem di perencanaan pembangunan daerah itu. Selain SIPD, mungkin ada sistem Musrembang, kemudian ada sistem kinerja ya, terkait kinerjanya. Jadi visi Presiden terpilih bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dengan 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas, 8 program hasil terbaik cepat, ini quick win-nya ya. Kemudian di RKP tahun 2025 prioritas nasional itu ada memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Energi ini masuk nih di prioritas nasional yang pertama. Yang kedua, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ketiga, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Nah, ini di dinas kita tenaga kerja termasuk di sini meningkatkan lapangan kerja, kemudian kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Yang keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Yang kelima, melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Yang keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Yang kedelapan, memperkuat penyertaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Next. Ya, proses perencanaan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan daerah sesuai dengan pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Daerah melaksanakan pembangunan untuk yang pertama meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha, peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik, peningkatan dan pemerataan daya saing daerah. Jadi pembangunan daerah itu merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Lanjut, dokumen perencanaan daerah ini kalau diurutkan, jadi yang paling panjang periodenya adalah RPJPD, kemudian yang 5 tahun sekali itu RPJMD, RKPD itu juga 5 tahun sekali. Ini sudah mulai ke perangkat daerah ya, mulai ke dinas-dinas. Kemudian di dinas itu masing-masing punya Renstra dan punya Renja. Lanjut. Ya, mungkin ini mirip ya. Ada dokumen perencanaan daerahnya dan di bawah adalah dokumen anggarannya. RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD, dijabarkan ke dalam Renstra perangkat daerah dan diterjemahkan ke dalam rencana kerja perangkat daerah. Lanjut saja. Ini kerangka logis manajemen strategisnya itu adalah 5 inputnya adalah 5M dan 1T, yaitu M-nya itu orang ya, man, kemudian money atau uang, kemudian method, mesin, dan yang terakhir material. T-nya adalah time atau waktu. Kemudian dari input ke aktivitas, ini merupakan kerjanya, kemudian kinerjanya itu atau berupa output, itu produk atau barang jasa akhir yang dihasilkan dari kegiatan atau subkegiatan. Kemudian outcome, manfaat yang dihasilkan dari output. Kemudian adalah impact atau dampak, perubahan yang dihasilkan dari pencapaian output dan outcome. Jadi kalau selama ini kita mengisi perencanaan daerah itu mungkin ada input, output, outcome, outputnya apa, outcome-nya apa, impact-nya apa. Nah itu kadang-kadang bingung ya. Kalau pas ini ya, jadi output itu produknya, outcome manfaatnya, impact-nya dampak selanjutnya. Lanjut. Nah, ini isu aktual kota global jika Jakarta sudah tidak jadi ibu kota lagi. Mungkin ini data kondisi saat ininya. Lanjut aja. Kemudian ini framework menuju kota global, visi dan misinya. Ekonomi dan bisnis, masyarakat dan tenaga kerja, pariwisata dan branding, lingkungan dan keberlanjutan. Kemudian yang pertama visi misi, yang keenam infrastruktur dan mobilitas, 3 riset and development and inovasi, 8 kelembagaan, institusi dan pembiayaan. Kalau dilihat berarti energi, tenaga kerja masuk di masyarakat dan tenaga kerja. Kita masuk di lingkungan dan keberlanjutan. Lingkungan dan keberlanjutan. Oke, lanjut. Ini ya keterangannya. Strategi bisnis dan ekonomi beralih ke industri yang bernilai tambah, menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan ease of doing business. Jadi nanti arah perkembangannya lebih mengembangkan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru, memanfaatkan potensi luar biasa di sektor-sektor utama, misalnya pariwisata dan logistik. Karena saat ini Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu itu PDRB-nya yang rendah gitu. Lanjut. Ini strategi lingkungan dan keberlanjutan. Ya, energi masuk di sini, yaitu adopsi EV-nya masih kurang dari 1%. Kemudian adopsi energi terbarukannya juga masih 0,5%. Lanjut. Strategi infrastruktur dan mobilitas, memastikan ketersediaan perumahan terjangkau, membangun simpul transportasi strategis, meningkatkan penggunaan transportasi publik.
Oke, lanjut aja. Nah ini ya, ini sebetulnya di Bapeda ini sudah ada jadwal seperti ini dan ini selalu sama gitu tiap tahun. Timeline penyusunan RPJMD, jadi dari persiapan, kemudian penyusunan ranwalnya, ada forum perangkat daerah, kemudian dia forum konsultasi publik itu sekitar bulan Januari, kemudian lanjut lagi ke fasilitasi ranwal, penyusunan rancangan, musrembang, ranhir gitu ya, rancangan akhir, kemudian lanjut ke penyelesaian dengan RUU DKJ dan konsep kota global, penyampaian ranperda kepada DPRD, evaluasi ranperda, dan penetapan raperda RPJPD. Ini lanjut. Ini arsitektur perencanaan pembangunan Jakarta sebagai ibu kota, beralih ke pemindahan ibu kota Jakarta sebagai menuju kota global. Ini dari RPJPD kemudian diturunkan menjadi RPJMD yang dibagi RPJPD-nya itu per 5 tahun targetnya apa gitu ya. Lanjut. Arsitektur perencanaan pembangunan visi Jakarta Kota Global 2045, Jakarta Kota Global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. 5 sasaran visi Jakarta 2025 sampai dengan 2045. Kemudian 8 visinya itu ada SDM unggul, ekonomi maju dan produktif, tata kelola adaptif, stabilitas dan pengaruh di kancah global, Jakarta layak huni, pembangunan yang merata, infrastruktur berkualitas, dan pembangunan yang berkesinambungan. Nanya, berarti visi Jakarta Kota Global 2045 itu masuk di RPJP apa di RPJMD? Ini kalau melihat waktunya RPJPD ya Pak ya? Ya kan 2025 sampai 2045. Berarti di rancangan RPJP kita sudah terstedit ya visi Jakarta Global 2045. Tapi kemarin begini, karena gubernur terpilihnya belum ada, jadi ini masih rancangan teknokrat gitu istilahnya, masih rancangan teknokrat. Nanti disesuaikan lagi dengan visi gubernur terpilih dan mungkin ada penyesuaian tapi tidak banyak karena ini sudah disampaikan ke calon gubernur yang bertiga itu sudah disampaikan ya ini. Mungkin kalaupun ada perubahan tidak akan banyak. Transformasi dan arah pembangunan sasaran pokoknya itu ya ada transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, keamanan daerah yang tangguh, demokrasi, substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi. Di sini ya energi masuk ke ketahanan sosial budaya dan ekologi. Itu ada energi dan pangan. Kemudian indikator utama pembangunan. Visinya tadi misinya udah ya sama dengan yang di sana, transformasi sosial itu mewujudkan sumber daya manusia Jakarta yang unggul, produktif dan sejahtera. Kemudian di transformasi ekonomi mewujudkan ekonomi Jakarta yang inklusif, berdaya saing global dan berkelanjutan. Untuk tata kelola mewujudkan regulasi dan tata kelola pelayanan publik Jakarta yang berkualitas, harmonis, adaptif dan berintegritas. Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro dan pengaruh Jakarta di kancah global. Mewujudkan Jakarta yang layak huni melalui ketahanan sosial budaya dan ekologis. Mewujudkan pembangunan wilayah Jakarta yang merata dan berkeadilan. Mewujudkan infrastruktur Jakarta yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta yang terakhir mewujudkan pembangunan Jakarta yang secara sinergis dan berkesinambungan. Lanjut. Ini tahapan arah kebijakan pada RPJPD. Jadi pada 5 tahun pertama itu lebih ke perbaikan fundamental, pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi. Kemudian di 5 tahun yang kedua
transformasi ekosistem global, penguatan landasan sosial dan lingkungan, serta akselerasi ekonomi menuju ekosistem kota global yang kompetitif. Kemudian tahap yang ketiga, ekspansi global, penguatan eksistensi dan akselerasi daya saing ekonomi dalam skala regional dan internasional. Dan di tahap keempat, perwujudan kota global, perwujudan Jakarta kota global yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Nah, ini udah ke pendanaan strategis. Ini mungkin histori APBD Jakarta dari 2010 ke 2024. Lanjut. Ini dari sisi pendapatannya sempat menurun di saat Covid ya. Lanjut. Nah, jadi selain APBD ataupun APBN sebenarnya ada banyak ya, ada beberapa nih opsi skema pendanaan, yaitu dari obligasi ataupun sukuk daerah, kemudian pinjaman daerah, pinjaman bank atau lembaga keuangan, pinjaman hibah luar negeri, private investment, kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha atau CSR, optimalisasi pemanfaatan aset atau barang milik daerah di sini, climate finance, jadi finance jadi terkait keuangan terkait apa ya, kalau kita mungkin ada program mitigasi bencana alam. Kemudian ada pendanaan pemanfaatan ruang, ini lebih jadi kalau ada badan usaha atau ini yang membangun gedung, maka dia punya tanggung jawab untuk membuat ada tanggung jawab pemanfaatan ruang, misalnya dia harus membuat RTH atau membuat apa seperti itu. Blended finance, dan yang terakhir blended finance. Next, ini penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Dasar hukumnya Permendagri 86 tahun 2017, ini tentang tata cara perencanaannya. Kemudian Permendagri 90, ini tentang klasifikasi, kodifikasi, dan yang terakhir di Kepgub nomor 43 tahun 2022. Lanjut. Nah, ini penyusunan renjanya juga ada ranwal, ada rancangan akhir. Penyusunan rancangan awal renja itu minggu pertama bulan Desember besok ya. Jadi kita di minggu pertama bulan Desember 2024 itu sudah mulai merencanakan kegiatan untuk tahun 2026. Lanjut aja. Rancangan awal perangkat daerah ini minggu pertama Desember sampai minggu pertama Februari. Kemudian rancangan renja perangkat daerah itu di tahap rancangan yaitu di minggu kedua Februari sampai minggu ketiga Maret. Nextnya lanjut aja, yang ini rancangan akhirnya itu di minggu keempat Maret sampai minggu ketiga Juli. Nah, itu baru nanti terakhir diperbukkan renjanya ya, paling lambat 1 bulan setelah Pergub tentang RKPD ditetapkan. Lanjut ya, sistem informasi perencanaan pembangunan daerah itu kita mungkin yang kita kenal selama ini yang smart planning budgeting, tapi ternyata juga ada sistem informasi pembangunan jangka menengah daerah ya. Ini mungkin yang lebih mengenal ini adalah di program gitu ya, di perencanaan di Musrembang ini juga terkait masukan dari warga gitu ya pada Musrembang itu di sini. Kemudian smart planning budgeting itu yang biasa kita gunakan untuk perencanaan anggaran, dan yang terakhir Monef kinerja itu untuk evaluasi kinerja. Lanjut. Ini integrasi data di keempat sistem tadi. Jadi yang warna kuning itu Bapeda dan BPKD, yang warna merah itu di BPKD, yang hijau itu TTPP di BKD, yang biru ini yang hanya di Bapeda.
Ya, di Bapeda sendiri. Lanjut. Ya, ini mendokumentasikan data dokumen perencanaan jangka menengah. Ya, sistemnya ini, tapi mungkin yang sering memakai di program, kayaknya kita nggak pernah ya pakai ini ya. Lanjut, ini Musrembang. Ini untuk menjaring dan memprioritasi perencanaan bottom up dari masyarakat untuk kemudian diselaraskan dengan perencanaan teknokratik tahunan dari masing-masing perangkat daerah. Alamatnya di Musrembang, Jakarta, Bu.id. Lanjut, ini sifat planning budgeting, mungkin ini yang kita sama-sama kenal gitu ya. Ini untuk input kegiatan tahunan. Lanjut, ini Monef kinerja, sistem informasi yang digunakan untuk melakukan pemantauan realisasi kinerja tahunan. Monef jakarta.go.id. Ya, lanjut aja. Oke, kalau dulu mungkin kita tahunya indeks pembangunan manusia (IPM). Maka sekarang itu berganti menjadi indeks modal manusia. Manusia sebagai tujuan pembangunan. Pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Untuk mewujudkan Indonesia emas di 2045, ada satu nilai penting yang harus selalu dijunjung tinggi, yaitu kedaulatan rakyat. Nilai ini diusung sebagai tujuan tertinggi di mana segala manfaat, kemakmuran dan keuntungan yang berhasil diraih digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kepentingan rakyat menjadi tujuan utama dan tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Lanjut. Nih ya, apa itu indeks modal manusia? Indeks modal manusia atau Human Capital Index adalah indikator yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di suatu negara yang dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Indeks ini mengukur sejauh mana potensi manusia dalam satu negara telah dikembangkan untuk dapat berkontribusi pada perekonomian. Indeks ini digunakan untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam modal manusia negara mereka. Dengan demikian, mereka dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran khususnya dalam pendidikan, kesehatan, dan sektor perlindungan sosial untuk meningkatkan potensi produktivitas dan daya saing ekonomi dalam jangka panjang. Lanjut. Ya, indikator indeks modal manusia. Jadi apa sebetulnya yang diperlukan oleh manusia itu? Yaitu dia perlu hidup sehat gitu ya, kemudian pendidikan dan kaya gitu ya. Dan mampu ini. Jadi hidupnya tidak hanya hidup tapi juga berkecukupan. Lanjut. Nah, udah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.